Oke guys, welcome back to Reference TV YouTube channel ya. Kali ini kita mau membahas berita ya dari Inews ID ya, artikel Inews ID tentang perkebunan kelapa sawit ya. Jadi ada artikel yang menarik saya baca kali ini tentang kekurangan 100.000 pekerja industri kelapa sawit Malaysia minta buka perbatasan dengan Indonesia ya. Itu judul untuk berita kali ini ya. Jadi kita tahu Malaysia ini produsen penghasil CPO kedua dunia ya, dan sekarang lagi mengalami krisis tenaga kerja, mungkin karena faktor pandemi ya, COVID-19. Dan kita tahu juga pekerja Indonesia banyak yang bekerja di Malaysia waktu tahun-tahun sebelumnya ya. Ditulis di sini di Kuala Lumpur ya, Inews ID himpun Asosiasi Minyak Sawit Malaysia MPOA menyatakan perkebunan kelapa sawit di negara itu mengalami kekurangan lebih dari 100.000 pekerja, padahal sedang memasuki musim panen guys ya. Jadi Malaysia ini kita tahu ya, banyak pekerja Indonesia di sana, bagian pekerja ilegal. Dan di sini MPOA menyatakan perkebunan kelapa sawit di negara itu mengalami kekurangan ya 100.000 pekerja, padahal sedang memasuki musim panen. Jadi dulu untuk kekejaman polis Malaysia sangat ngeri ya untuk pekerja Indonesia. Justru sekarang malah mereka yang mengemis ya. Jadi sesuatu yang sangat miris dan memprihatinkan ya bagi negara penghasil CPO kedua ini ya. Dulu pekerja Indonesia kalau ilegal di sana artinya tidak ada data yang lengkap, dipenjarakan, dihukum sesuai dengan hukum Malaysia ya. Tapi sekarang justru mengemis minta ke Indonesia buka perbatasan. Jadi saya rasa karma ini berlaku ya. Tapi tak tahulah, dulu jadi raja sekarang mengemis balik. Jadi kayak lucu kita ya. Jadi sekarang yang jadi bintangnya pekerja ya, para buruh sawit ya. Industri perkebunan kelapa sawit Malaysia melaporkan tengah berjuang ya untuk musim panen. Ditulisnya lagi ya. Jadi sedang berjuang, mereka lagi panen raya di sana guys ya. Karena kekurangan tenaga pemanen. Jadi mereka meminta perbatasan dibuka, yang diperburuk oleh penutupan perbatasan ya terkait pandemi COVID-19. Industri tersebut memperkerjakan ya sebanyak 337.000 pekerja asing pada April 2020. Sekitar 80% tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia berasal dari pekerja asing. Sebagian besar berasal dari Indonesia. Ya memanglah, karena kita tahu orang Malaysia sendiri, asli Malaysia tidak bisa memanen sawit, karena walaupun orang Indonesia jadi buruh di sana, tapi lebih pandai ya orang Indonesia mengelola sawit ini, karena suku asli Malaysia di sana kan tidak ada yang bisa bekerja untuk kelapa sawit. Memang mereka pemiliknya, tapi untuk bekerja mereka sangat kurang ya, pandai ya, karena ilmu untuk bekerja semua dari Indonesia ya, kita tahu ya. Jadi Kepala Eksekutif MPOA Nagib Wahab mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah telah setuju untuk mengizinkan masuknya 20.000 pekerja yang aplikasinya disetujui sebelum perbatasan ditutup pada tahun 2020 ya. Di samping alokasi 32.000 pekerja untuk meredakan krisis tenaga kerja yang sedang berlangsung ya. Jadi waktu itu dibuka pada tahun 2020 ya. Saat ini beberapa pekerja sudah mulai masuk, namun belum mencukupi kebutuhan pekerja di perkebunan kelapa sawit ya, tulisnya lagi. Apalagi di musim panen. Kami sudah berada dalam situasi yang mengerikan karena kekurangan pekerja saat ini. Saya rasa pada Juli kita bisa melihat sejumlah besar pekerja yang masuk ya. Jadi perbatasan ditutup pada tahun 2020 dan mau dibuka ya rencana 2022 ini. MPO memperkirakan sekitar 52.000 pekerja migran akan tiba pada akhir tahun ini. Tetapi hal itu dianggap terlalu terlambat bagi musim panen.
dan produksi minyak sawit di negara yang menjadi produsen CPO ya, kedua terbesar di dunia ya. Terlepas dari Nageeb Wahab ya, itu mempertahankan perkiraan produksi 2022 di bawah 19 juta ton dibanding dengan 18 juta ton pada tahun lalu yang telah terjadi sepanjang tahun ini. Industri masih akan melihat kehilangan produksi tahunan sekitar 3 juta ton atau 10% jika didasarkan pada patokan harga CPO pada 30 Mei 2022. Itu berarti Malaysia mengalami kerugian hampir 19 miliar ringgit atau sekitar 4,35 miliar dolar AS. Produksi semester 1 lebih rendah dari semester 1 tahun lalu karena masalahnya diperparah dengan pekerja interval. Panen di beberapa perkebunan telah diperpanjang hingga 50 hari dibanding 14 hari ya. Jadi ini karma atau apa buat Malaysia ya. Sekarang mengemis-ngemis minta tenaga kerja. Demikianlah yang kita himpun dari Inus ID ya. Jika Anda menyukai video dari saya, jangan lupa like, subscribe, and komen untuk terus dukung dan berkembangnya channel ini ya. Dan jangan lupa klik videonya untuk ditonton atau dinikmati. Demikianlah yang saya himpun dari Inus ID. Sekian dan terima kasih sobat Reference TV.